Selamat datang di Makil Channel. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, kali ini ayah ingin berkisah tentang sosok Abu Bakar As-Siddiq. Suatu hari Rasulullah SAW bercerita di tengah masyarakat Quraisy. Beliau diisrakan oleh Allah ke Baitul Maqdis di Palestina dan naik ke langit ketujuh dalam waktu semalam. Abu Bakar berkata, jika beliau berkata demikian, maka itu benar. Abu Bakar mempercayai cerita yang disampaikan Rasulullah SAW tanpa ragu sedikit pun. Abu Bakar sudah berteman dengan Rasulullah SAW sejak beliau muda. Dia tahu Rasulullah SAW tidak mungkin berbohong. Mulai saat itu, Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq, yang artinya membenarkan. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar As-Siddiq Abdullah bin Abi Quhafah. Dia adalah ayah dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga ayah dari Asma, seorang wanita mulia berjiwa kesatria. Abu Bakar lahir tak lama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, yaitu pada tahun 573 Masehi. Dia lahir dari keluarga bangsawan terkenal. Abu Bakar adalah orang yang terjaga dari yang haram, bahkan sebelum Islam datang. Ia terkenal sebagai pedagang yang jujur, terpelajar, lemah lembut, dan penyabar. Abu Bakar adalah laki-laki pertama yang menerima Islam yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Banyak sahabat yang akhirnya ikut memeluk Islam karena ajakannya. Di antaranya adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ammar bin Yasir, dan banyak sahabat mulia yang lainnya. Setelah masuk Islam, dia sangat tekun beribadah dan lebih rajin lagi bersedekah. Dimanapun Rasulullah memberikan nasihat, Abu Bakar senantiasa hadir di depan. Sholat jamaah pun tak pernah dia tinggalkan. Kemanapun Rasulullah SAW pergi, dia menyertainya. Sungguh seorang sahabat setia. Banyak sekali budak yang disiksa tuannya karena memeluk agama Islam. Abu Bakar menolong mereka. Mereka dibeli oleh Abu Bakar dan dibebaskan, termasuk Bilal bin Rabah, pengumandang azan Rasulullah SAW. Saat Bilal disiksa tuannya, Abu Bakar memberikan banyak uang kepada si tuan dan membebaskan Bilal. Suatu hari, pintu rumahnya diketuk. Abu Bakar membukakan pintu. Dia mendapati Rasulullah di depan rumahnya. Allah menyuruhku untuk hijrah. Temanilah aku. Allah telah memerintahkan Rasulullah SAW untuk berhijrah, dan beliau memilih sahabat dekatnya untuk menemani. Abu Bakar mengangguk mantap. Dia telah siap. Dia akan melakukan apa saja
untuk melindungi dan membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan hijrah tak akan mudah. Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang ahli. Dia pun menyuruh penggembala kambingnya untuk menggembala di dekat tempat persembunyiannya, agar susu kambing bisa diberikan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ketahuan. Saat hendak bersembunyi, Abu Bakar masuk ke dalam gua Thur sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyingkirkan apa saja yang mungkin berbahaya bagi baginda. Dia bersabar menahan sakitnya digigit ular saat Rasulullah tidur beralaskan kakinya. Air matanya menetes kala tak kuat menahan sakitnya dan mengenai pipi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun terbangun, terharu dan akhirnya mengobatinya. Suatu kali lain, "Ya Rasulullah, seandainya mereka mengintip ke bawah, niscaya mereka akan melihat kita." Abu Bakar khawatir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan dilukai oleh kaum Quraisy bila mereka ketahuan. Peristiwa hijrah itu penuh ketegangan. La tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, Allah bersama kita. Rasulullah menenangkannya. Hingga akhirnya tibalah mereka di Madinah. Tala'al badru alaina. Telah tiba cahaya purnama di hadapan kita. Sholawat Badar menggema di pintu gerbang Madinah. Mereka menyambut sang Nabi kesayangan bersama sahabat mulia. Umar berkata, "Demi Allah, aku tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar selamanya." Saat itu Rasulullah menganjurkan bersedekah. Umar menyerahkan setengah dari harta miliknya, sedangkan Abu Bakar memberikan semua hartanya untuk disedekahkan. Minta Abu Bakar untuk menjadi imam, perintah Rasulullah SAW. Saat beliau terbaring lemah karena sakit parah, beliau tak mampu bangun dari tidurnya. Baru kali itu ada perintah mengejutkan. Rasulullah SAW tak pernah meminta sahabat lain untuk menggantikannya menjadi imam. Itulah salah satu alasan bahwa Abu Bakar istimewa di mata Rasulullah SAW. Sahabat yang lembut hatinya terbata-bata menyelesaikan bacaan Al-Quran saat menjadi imam, karena dia menangis sesenggukan. Hatinya yang lembut meresapi setiap arti bacaan. Rasulullah SAW wafat. Para sahabat sangat berduka. Para sahabat bermusyawarah untuk menunjuk pemimpin setelah Rasulullah SAW wafat. Ditunjuklah Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama umat Islam. Nabi Muhammad SAW menyatakan dalam hadis, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga,
Ali di surga, Tolhah di surga, Zubair di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Adik-adik yang soleh dan solehah, yuk kita tiru sifat Abu Bakar Asy-Syiddiq yang lemah lembut, suka menolong, sabar, mencintai Allah dan Rasul-Nya. Semoga kita juga dicintai Allah dan Rasulullah seperti sahabat mulia itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.